kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perkenannya kita semua diberikan kesehatan, hadir dalam sebuah acara yang terhormat dan insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Yang sama-sama kita cintai, hormati, dan muliakan Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo. Beliau ini adalah senior dan juga seorang inspirator. Paling tidak bagi saya dan saya yakin bagi banyak orang yang lain. Tadi sebelum masuk ke ruang acara ini, kami berdiskusi sebagai kakak dan adik, sebagai sahabat, berdialog membahas masa depan Indonesia, bagaimana politik, demokrasi, dan kesejahteraan ekonomi seharusnya bisa dibangun bersama-sama. Terima kasih Pak Bamsud, semoga selalu sehat, memimpin MPR RI, dan terus mengawal NKRI. Saya juga ingin menyapa sejumlah senior lainnya, yaitu Wakil Ketua MPR RI, Bapak Syarifuddin Hasan. Terima kasih Pak Syarif Hasan yang juga selalu hadir dalam berbagai forum penting seperti ini untuk juga berbagi cerita dan pengalaman. Beliau juga tentunya sebagai senior Partai Demokrat sering sekali memberikan masukan kepada kami secara pribadi dan tentunya organisasi. Senior berikutnya di sini ada Bapak Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI juga. Bapak Ibu sekalian, saya mengenal beliau waktu saya masih SMA di Magelang, SMA Taruna Nusantara. Beliau ketika itu belum jadi anggota MPR, tetapi sebagai seorang pengusaha yang sangat sukses di Indonesia. Kita semua hormat dan tentunya juga mendoakan semoga beliau terus sukses di DPD RI maupun dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua MPR RI. Mas Ibas, saya kenal juga dengan Mas Ibas ini, kebetulan. Cukup kenal. Welcome. Saya lanjutkan, tentunya yang paling berbahagia hari ini adalah Bapak Profesor Muhammad Jafar Hafsah. Kita sering sebutnya Pak MJH. Ada AHY, ada MJH, semua disingkat sekarang. Sampai kadang-kadang lupa sendiri sebetulnya siapa namanya begitu. Beserta ibu dan keluarga besar, selamat. Ini kali kedua Pak Bamsud saya menghadiri acara yang beliau gelar. Sebelumnya ada penganugerahan gelar doktor, saya ulangi, guru besar oleh Universitas Negeri Makassar. Dan sekarang saya hadir di MPR RI ini untuk peluncuran bukunya yang mudah-mudahan juga semakin sukses ke depan. Para tamu undangan sekalian, di sini banyak sekali para pimpinan dan anggota fraksi Partai Demokrat. Ada Mas Edi Baskoro sebagai Ketua Fraksi, Pak Sekjen, dan semua mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu undangan yang kami muliakan. Saya sangat berbahagia dan tentu mengucapkan selamat sekali lagi serta mengapresiasi karya yang baru saja kita ikuti bersama sinopsisnya, buku NKRI Harga Mati, karya Profesor MJH. Ini Pak Bamsud, Pak MJH ini makin senior, makin jadi, makin berkarya. Saya nggak bilang tua, senior. Kalau tua dan muda itu kan hanya sekedar usia. Tetapi semangatnya itu yang sebetulnya kita selalu lihat dan kita rasakan. Karena banyak yang lebih muda usianya dari Pak MJH tapi tidak begitu berkarya. Jadi salut dan bravo kepada senior kita ini, dan tentunya
Mudah-mudahan ini menginspirasi kita, terutama generasi muda Indonesia yang lain. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya menerima buku ini, NKRI Harga Mati, sekitar 2 hari yang lalu. Nah, seolah-olah kemudian Pak MJH tolong dibaca dan dihatamkan dalam 2 hari. Waduh, saya ingin mengajukan keberatan sebetulnya. Mau interupsi, mau keberatan, tapi saya nggak enak, senior masalahnya gitu kan. Alasannya kesibukan, tapi senior. Apalagi sudah mengirim shop konro. Nah, saya baru saja sakit demam berdarah kemarin dikirim shop konro, jadi ya nggak mungkin saya tolak lah begitu. Akhirnya saya baca dalam 2 hari ini. Ini perintah senior masalahnya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menurut saya buku ini seperti jawaban sapu jagat tentang konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengajak kita untuk menyelam lebih jauh, memahami fondasi, dan juga berbagai argumentasi historis. Mengapa NKRI itu ada dan mengapa harus kita pertahankan bersama. Ini penting dan saya rekomendasi Bapak Ibu sekalian nanti untuk membacanya. Yang kedua, penerbitan atau peluncuran buku NKRI Harga Mati ini sangat penting dan juga relevan untuk kita semua sebagai bahan refleksi, kontemplasi kesejarahan, kebangsaan, dan kenegaraan. Bahkan, saya laporkan kepada Bapak Ketua MPR, Partai Demokrat beberapa saat yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, melakukan retreat di Ciawi, Bogor. Waktu itu, Bapak SBY juga hadir. Dan kepada fungsionaris utama dan para kader, saya ulangi, para anggota DPR RI, kita diskusi bersama dan salah satunya membahas tentang bagaimana kita menguatkan pijakan kita dalam berpolitik, berdemokrasi, dan bernegara. Tentu banyak kaitannya dengan esensi dari buku ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengapresiasi karena sejalan dengan semangat Partai Demokrat. Jadi kita membahas how government works, bagaimana pemerintahan itu seharusnya bekerja dalam sebuah negara seperti Indonesia. Kemudian kita juga mengikuti lintasan kesejarahan 77 tahun setelah Indonesia merdeka. Apakah benar memang kita semua sudah berada pada kondisi yang semakin baik dari hari ke hari? Kita harus menguji itu setiap saat. Dan yang terakhir tentu kita juga harus memahami bahwa tantangan Indonesia hari ini dan ke depan juga tidak sederhana. Tidak boleh kita menyalahkan siapa-siapa kecuali kita sendiri ketika Indonesia tidak sukses. Tetapi kita boleh berbangga kalau kita bersatu bekerja sama sehingga ketika Indonesia maju dan sejahtera, maka itu menjadi kerja kita semua. Lalu kita harus mulai melihat siapa Indonesia. Indonesia seperti yang Pak MJH sampaikan tadi adalah negara yang besar, negara kesatuan, sebuah republik, kemudian juga negara hukum yang menjalankan sistem demokrasi multipartai. Tapi juga secara geografis kita tahu sebagai negara kepulauan terbesar, negara yang juga memiliki penduduk Islam terbesar di dunia, walaupun bukan negara agama, dan berbagai karakter lain yang khas Indonesia. Kita juga bangga sebagai anggota G20 sejak tahun 2008 yang lalu, sebagai pemimpin di ASEAN, dan juga memiliki kekuatan dalam hal pasar di kawasan kita, dan juga sebagai salah satu upper middle income country. Dan kita tentu harus memahami bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, harus berjalan di atas konstitusi. Dan ini kita ikuti lintasan sejarah kita sejak 18 Agustus 45. Undang-undang dasar kita atau konstitusi kita telah mengalami 4 kali perubahan. Diawali di awal reformasi dan kemudian terjadi perubahan yang cukup fundamental dari sistem presidensial murni menjadi sistem bisa dikatakan semi presidensial. Artinya ada semangat reformasi yang mendorong perubahan tatanan dari yang sistem otoritarian menjadi sistem yang lebih demokratis lagi. Nah, di era reformasi kita juga mengikuti dengan baik dan menjalankan sampai dengan hari ini amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 45 tadi mengandung sejumlah jiwa dan elemen yang esensial.
Di antaranya, ada pembatasan kekuasaan presiden. Jadi dikurangi, sedangkan kekuasaan parlemen ditambah. Kemudian juga ada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Kita juga tahu bahwa semangat amandemen dan reformasi ketika itu adalah menghadirkan real checks and balances. Jangan sampai berat sebelah. Kita tahu elemen-elemen utamanya bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga harus memiliki peran yang sama pentingnya. Kemudian ada sistem bikameral. Makanya ada DPD RI sekarang, tidak hanya DPR RI. Lalu dipilih langsungnya presiden dan wakil presiden termasuk kepala daerah. Yang berikutnya adalah desentralisasi serta otonomi daerah yang juga terus berkembang. Kehakiman, saya ulangi, kekuasaan kehakiman yang diperkuat melalui MA dan MK juga tentunya mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia secara penuh. Ini tentunya menjadi kebaruan dari apa yang menjadi amanah reformasi. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus mencermati apakah ada permasalahan, problematika, dan tantangan dari konstitusi yang baru ini. Misalnya, terjadinya kemudian pergeseran praktik kenegaraan dari presidensial murni menjadi semi-presidensial dan semi-parlementer tadi. Ini memunculkan tantangan yang tidak sederhana. Artinya, ketika salah satu dinilai lebih kuat atau lebih mendominasi, maka menjadi tidak imbang. Sedangkan kita tahu bahwa efektivitas pemerintahan juga tidak boleh terganggu. Nah, kita juga harus selalu meyakinkan apakah sistem checks and balance kita juga masih tetap pada porsi yang tepat. Ini harus kita ketahui karena jangan sampai proses demokrasinya menjadi sangat panjang dan sangat melelahkan, padahal kontraproduktif dari semangat demokratisasi itu sendiri. Yang kedua, desentralisasi yang luas dan otonomi daerah yang kita juga sudah kenal. Biasanya ini tadi disampaikan Pak MJH juga berlaku dalam sistem federasi, bukan sistem kesatuan. Akibatnya seringkali terjadi campur aduk antara kewenangan otoritas pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah dan jajaran kementerian, dan juga pemerintah provinsi gubernur, dan juga menjadi kurang relevan karena seolah-olah akhirnya semua itu berada di wilayah teritorial tingkat kabupaten kota, artinya bupati dan wali kota. Nah, ini juga harus kita temukan solusi yang terbaik ke depan. Dan yang terakhir, sistem pemilihan langsung ini bagi masyarakat yang belum memiliki literasi politik yang memadai, ini menghadirkan berbagai masalah. Kita sekarang mengamati, tadi Pak Bamsud kita juga diskusi, politik menjadi sangat mahal, pemilu menjadi sangat mahal, karena politik uang merajalela. Yang kedua, politik identitas yang memecah belah bangsa. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Masih kerasa residunya apa yang terjadi 2019 dan kita rasakan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan dan kita harus bekerja keras agar tidak terjadi lagi pada tahun 2024 nanti. Politik fitnah, post-truth politics juga bukan sesuatu yang baru. Tetapi di era digital ini menjadi luar biasa, sulit untuk dicegah. Seringkali kita tak sadar menjadi bagian dari penyebar berita hoax misalnya, atau ujaran kebencian, dan kita sering menjadi korban dari para buzzer yang memang ingin memecah belah kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu dalam konteks ideologi, politik, dan demokrasi, kita juga harus memahami bahwa Pancasila yang sering kita agung-agungkan ini dihadap-hadapkan dan ditantang oleh ideologi-ideologi lainnya di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita harus khawatir kalau Pancasila kita kalah dibandingkan ideologi-ideologi lainnya? Kita harus meletakkan Pancasila dengan tepat sebagai sebuah living ideology, bukan sebagai sesuatu yang tidak boleh diganggu-gugat, tetapi living ideology yang harus menuntun kita semua dan tetap relevan seiring dengan kemajuan zaman. Kita tidak boleh hanya mengatakan Pancasila itu harus mempersatukan kita, membuat bangsa bersatu, tapi juga harus membuat bangsa kita maju.
Pancasila tidak boleh hanya kemudian dianggap sebagai sesuatu yang membuat kita bangga memiliki Pancasila, tetapi Pancasila harus bisa membuat kita sejahtera dan berdaya. Ini sesuatu yang harus kita internalisasi dalam diri kita. Demokrasi yang kita bangun dan tuju adalah demokrasi yang kuat, stabil, dan berkualitas. Tapi juga tidak boleh sekedar kita ingin mencomot demokrasinya ala Amerika Serikat, ala Eropa. Belum tentu lebih baik dan belum tentu cocok dengan karakter Indonesia kita. Jadi harus ada semangat membangun homegrown democracy by adopting local values. Nilai-nilai kearifan lokal ini memang sangat penting untuk kita adopsi dan kita punya banyak hal yang patut kita banggakan dan muliakan. Ini Indonesia kita sendiri. Mudah-mudahan demokrasi kita juga semakin matang ke depan. Bapak Ketua MPR RI, Bapak Ibu sekalian, kita juga berharap ke depan Pancasila juga selalu kompatibel dengan agama, khususnya agama Islam, di mana mayoritas Islam, saya ulangi, mayoritas penduduk kita beragama Islam. Karena ada kecenderungan akhir-akhir ini dibentur-benturkan antara Pancasila dengan agama, Pancasila dengan Islam. Why? Mengapa harus dibentur-benturkan? Mengapa harus dilabelkan kelompok A ini adalah nasionalis, kelompok B adalah Islamis? Bukankah ini adalah rumah kita sendiri? Kalau ada perbedaan, duduk bersama, dialog. Bukan kemudian melabelkan A dengan cap tertentu, akhirnya justru memecah belah kita semua. Kemudian kita juga berharap demokrasi dan pembangunan ekonomi saling memperkuat. Bukan dianggap karena demokrasi kita nggak bisa membangun, karena kebebasan kita tidak stabil. Bukankah kita harus bisa meletakkan itu dengan baik semuanya? Bahkan demokrasi memang tidak sempurna, tetapi kalau dijalankan dengan baik justru bisa menjadi driving force, menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih baik lagi. Kemudian berbicara liberty and security, juga jangan ditabrak-tabrakan. Kita ingin negara stabil tapi jangan sampai membungkam rakyat. Jangan sampai kemudian terjadi pelemahan dalam hal kebebasan sipil, kebebasan berpendapat. Ini yang juga harus kita terus jaga dan pertahankan. Freedom juga harus diikuti dengan rule of law. Kalau tidak menjadi anarkis. Kita tidak ingin Indonesia kemudian menjadi carut-marut akibat tidak ada rule of law yang tegak. Dan ini juga penting, para politisi, angkat tangan politisi. Angkat tangan yang merasa politisi. Pemilu dan pilkada ke depan harus makin berkualitas dan tidak mahal. Setuju nggak ini Bapak Ibu sekalian? Kalau pemilunya mahal sekali, cost of politics-nya tinggi, lalu, kata Pak Bamsud, saya quote, siapa yang akan menjadi pemimpin dan pengawal negeri ini ketika yang cerdas, berwawasan, punya gagasan, tapi tidak punya uang? Gak punya, kantongnya kosong. Tapi hanya punya pemikiran yang besar, punya energi, tapi gak pernah dapat kesempatan karena kalah dengan mereka yang punya uang. Apa jadinya masa depan negeri ini? Jadi jangan sampai ironis, Pak MGH, NKRI harga mati. Tapi pemilu dan pilkada harga hidup. Nah ini bahaya. Jangan tambah mahal, harus makin affordable dan harus menjadi milik semua. Dan ini harus sekali lagi menjadi bahan diskusi kita semua. PR kita banyak. Kita harus pastikan dan memilih sistem mana yang akan kita gunakan. Presidensial kah? Parlementer kah? Semi presidensial kah? Dan lain sebagainya. Yang jelas semua pilihan ada konsekuensinya. Ini yang harus kita pahami. Tapi bagi kami, lebih cocok adalah sistem presidensial dengan checks and balance yang baik. Jangan berat sebelah. Jangan sampai ada yang sangat mendominasi. Kemudian kita juga memilih negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan otonomi yang juga tepat dan adil. Dan yang terakhir, semangat dan desain konstitusi kita ini juga harus menjamin peran yang baik dari masyarakat. Partisipasi rakyat sebagai objek dan sekaligus subjek dalam pembangunan. Ini tidak boleh dikesampingkan. Ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita harus menetapkan visi kebangsaan kita. Kita tentu selalu merujuk, tadi Pak MYH sudah menyampaikan bahwa tujuan kita berbangsa, satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daya Indonesia. Berbicara defense and security.
Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, artinya berbicara economy and prosperity. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, berbicara tentang peradaban, advanced civilization. Lalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bicara foreign policy and international relations. Ini semua sudah ditetapkan oleh para founding fathers kita. Hormat, luar biasa. Beliau-beliau itu semua. Pertanyaannya, apakah kita, generasi hari ini, masih meyakini itu sebagai tujuan kita berbangsa? Jangan sampai tujuan kita adalah berbeda atau terjadi deviasi yang terlalu jauh. Ini harus kita koreksi bersama. Nah, kami, Pak Fadel, Pak Bamsud, juga Partai Demokrat melakukan kontemplasi dan merumuskan apa yang juga kami cita-citakan untuk Indonesia ke depan. Yaitu yang pertama, Indonesia menjadi negara maju di abad 21. Amin. Indonesia menjadi negara yang kuat di tahun 2045. Amin. Dan Indonesia menjadi emerging economy di tahun 2030. Amin. Pertanyaannya sekarang, tadi kan kita harus optimis. Apakah kita yakin atau seoptimis apa setelah kita tahu dunia dan Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja? Akibat pandemi yang berkepanjangan, akibat perang Ukraina, Rusia, dan juga tantangan dinamika geopolitik lainnya di dunia. Terjadi instabilitas, inflasi yang luar biasa, krisis pangan, energi, dan juga krisis keuangan. Mengganggu stabilitas dan juga pembangunan di berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kita harus empati ketika rakyat hari ini susah. Di sana-sini mereka merasa harga-harga yang begitu tinggi ketika daya beli begitu lemah. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang juga tidak bisa menuntaskan pendidikannya. Nah, jangan kemudian kita menambah beban rakyat dengan isu-isu ketidakadilan, dengan isu-isu ketimpangan, dan isu-isu lainnya seperti pelemahan kebebasan sipil. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin berhenti dalam sebuah pesimisme. Kita bangsa yang besar, Indonesia adalah bangsa yang siap bertarung dan menghadapi segala jenis ujian. Sudah dibuktikan lintas generasi. Hari ini, generasi Indonesia juga harus melampaui itu. Oleh karena itu, kita harus optimis, dan tetap optimis bahwa Indonesia bisa mewujudkan itu semua. Negara maju dan negara yang sejahtera dengan satu catatan kritis, bahwa kita harus bisa kerja keras, berlipat-lipat dari apa yang telah kita lakukan selama ini, sehingga kita kembali back on track, kita kembali pada trendline positif Indonesia seperti sebelum mengalami pandemi yang lalu. Saya meyakini sesuai dengan buku Pak MJH ini, di halaman 124, berarti saya baca benar kan Pak? 124, kalau nggak percaya cek sendiri nanti. Tertulis di situ di bagian sumber daya manusia. Disinilah saya mengapresiasi, kebetulan saya saat ini sedang kuliah juga dalam bidang sumber daya manusia, bahwa Indonesia ke depan hanya bisa maju jika diawaki dan dipimpin oleh sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kapasitas dan juga integritas. Jangan cerdas tapi tidak punya kepribadian yang baik. Tapi karakter yang baik tanpa kecerdasan intelektual juga tidak akan jauh kemana-mana. Semua harus imbang. Inilah tugas negara, memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor kesejahteraan rakyat. Lihatlah negara-negara di dunia yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah, middle income trap, dan juga berhasil melakukan transformasi ekonominya adalah mereka yang fokus pada pembangunan sumber daya manusianya. Sedangkan indeks pembangunan manusia kita berdasarkan data UNDP ini masih relatif pada posisi yang kurang baik, belum optimal, di peringkat 107 dari 189 negara. Banyak pekerjaan kita ke depan, oleh karena itu saya berharap bahwa di sini banyak ada Pak Rektor IPB University, ada kaum intelektual, ICMI, dan semua yang fokus pada pembangunan SDM. Mari kita bergandengan tangan membangun SDM kita sehingga lebih berkualitas lagi. Jangan hanya infrastruktur fisik saja,
jalan, jembatan, semua penting. Tetapi jangan lupakan bahwa pada akhirnya bukan rakyat untuk pembangunan, tetapi pembangunan untuk rakyat. Mari kita jadikan generasi muda Indonesia yang energik, yang berkualitas, yang insya Allah akan menuju puncak bonus demografi sebagai engine of growth, motor pembangunan yang menjadi masyarakat kreatif, creative society, yang tentunya juga adaptif dan inovatif dan sebagai lokomotif dalam pembangunan ke depan. Inilah yang disebut sebagai Human Centered Development Strategy. Mudah-mudahan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita terus melakukan penataan dan pembenahan SDM ini, kita benar-benar bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita. Seperti yang ditulis dalam buku NKRI Harga Mati ini. Hubul waton minal iman. Mencintai negara adalah bagian dari iman. NKRI terpatri dalam diri kita. Tetapi saya berharap mengakhiri sambutan ini, jangan sampai NKRI Harga Mati hanya sekedar sebagai jargon. Bukan hanya sekedar materi indoktrinasi, tetapi harus terpatri dalam diri kita sebagai sebuah spirit besar. Spirit yang terus menggerakkan bangsa kita dalam semangat perubahan dan perbaikan. Menuju Indonesia yang semakin aman dan damai, adil dan sejahtera juga maju dan mendunia. Insya Allah kita bisa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat kepada Pak MJH dan keluarga. Walaupun ini bukan buku pertama, buku ke-26. Jadi silakan ada yang mengejar Pak MJH. Buku ke-26, mudah-mudahan tidak pernah berhenti berkarya dan terus menginspirasi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salut kepada para senior, para pemimpin kita. Kita doakan Ketua MPR RI, Wakil Ketua MPR, dan semua anggota dan dewan-dewan wakil-wakil rakyat kita juga bisa terus berjuang untuk rakyat yang sama-sama kita cintai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.